Pindah rumah harusnya jadi awal baru, bukan awal dari neraka. Sejak kecil, aku sering dengar kalau mimpi hanyalah bunga tidur. Tapi nggak ada yang pernah bilang, kalau ada mimpi yang bisa membunuhmu perlahan, dari dalam. Namaku Rani. Aku baru pindah ke rumah ini, rumah kecil yang katanya nyaman, di pinggir kota Bekasi. Tapi sejak malam pertama, aku nggak pernah benar-benar tidur tenang. Setiap malam, selalu mimpi yang sama, sosok perempuan berambut panjang, berdiri diam di pojok kamar, menatapku dari balik rambutnya. Dan saat aku coba bangun, aku nggak bisa. Badanku lumpuh. Napasku sesak. Ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini seperti peringatan. Dan entah kenapa, selalu terjadi di kamar yang sama. Kamar itu ternyata dulu pernah terkunci selama bertahun-tahun. Ini ceritaku dan mungkin juga cerita kalian. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Hari itu harusnya jadi hari paling bahagia dalam hidup Rani. Rumah pertamanya. Hasil kerja keras bertahun-tahun. Sebuah rumah mungil 2 kamar di pinggir kota Bekasi. Akhirnya ya, punya rumah juga, bisiknya sambil memeluk kardus berisi baju. Tapi sejak langkah pertama masuk, ada yang terasa aneh. Sunyi. Sunyi yang bukan sekadar sepi. Tak ada suara angin. Tak ada cicak. Bahkan suara motor dari jalan depan pun seperti lenyap. Semuanya diam. Rani mencoba menenangkan diri, mungkin cuma perasaanku aja. Ia mulai menatap perabotan, menyapu debu di setiap sudut rumah. Tapi ketika membuka pintu kamar belakang, aroma lembab menyambut. Kamar itu gelap, bahkan saat matahari sedang tinggi. Di langit-langit, ada bekas hitam seperti luka yang tak pernah kering. Tapi karena kamar depan terlalu sempit, Rani memutuskan tidur di sana malam itu. Ia rebahkan diri, menatap langit-langit, lalu memejamkan mata. Saat semuanya mulai redup, ada suara napas. Berat. Dalam. Pelan. Seperti seseorang sedang berdiri di pojok kamar, memperhatikannya. Tapi ketika ia buka mata, tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap. Hanya sunyi. Dan entah kenapa, perasaan tidak enak itu makin menempel di kulitnya. Malam itu, Rani tidur lebih cepat dari biasanya. Badannya lelah. Tapi pikirannya gelisah, kamar belakang itu terlalu senyap. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya sendiri, sedang tidur di atas ranjang. Tapi, ada yang duduk di atas dadanya. Berat. Seperti ditindih batu. Nafasnya pendek. Rambut panjang sosok itu menjuntai, menyentuh wajahnya. Wajahnya tak terlihat. Tapi napasnya, bau anyir. Rani mencoba berteriak. Tapi suaranya seperti lenyap. Lidahnya membatu. Tangannya tak bisa bergerak. Matanya terbuka. Tapi dunia di sekitarnya tetap hitam. Saat ia berhasil bangun, terduduk di ranjang dengan keringat dingin membasahi leher, jam dinding menunjukkan pukul 2.34 dan dari kaca jendela yang sedikit terbuka, dia melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang, berdiri di halaman belakang. Diam. Menatap ke arahnya, itu bukan mimpi biasa. Rani tahu, mimpi itu baru saja membukakan pintu sesuatu. Pagi harinya, Rani duduk sendirian di ruang tamu.
Matanya sembab. Genggaman gelas kopinya gemetar. Mimpi itu terasa nyata. Terlalu nyata. Dia butuh jawaban. Siang itu, Rani menyempatkan diri menyapa ibu-ibu tetangga yang sedang menyapu halaman. "Bu, rumah ini sebelumnya ditinggali siapa ya?" tanyanya hati-hati. Sang ibu menatap Rani sebentar, lalu menjawab pelan, "Udah lama kosong, Nak, yang dulu tinggal, katanya sering sakit." Terus, pindah diam-diam. Hati Rani makin tak tenang. Malamnya, dia coba bersih-bersih gudang kecil di loteng. Debu tebal menyelimuti segalanya. Tapi di pojok ruangan, ada cermin tua besar yang ditutup kain putih. Di atas cermin itu, ada secari kertas kuning yang nyaris robek, bertuliskan tangan, "Jangan tidur di kamar belakang." Rani menatap tulisan itu cukup lama. Tenggorokannya tercekat. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah, dia merasa rumah ini bukan rumahnya. Malam keempat, Rani mencoba tidur di ruang tamu. Tapi rasa kantuknya justru datang saat ia duduk di sofa. Lampu masih menyala. Matanya berat, tubuhnya mengalah, dan ia pun tertidur tanpa sadar. Dalam mimpi, Rani kembali berada di kamar belakang. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Sosok perempuan itu berdiri di pojok kamar, tubuhnya membungkuk, rambutnya menjuntai panjang. Tapi kini, dia bicara. "Keluar dari kamarku," suaranya berat. Parau. Pelan, tapi menusuk. Rani mencoba mundur, tapi kakinya seperti ditanam di lantai. Sosok itu melangkah mendekat. Setiap langkah membuat cahaya kamar makin redup, sampai semuanya menjadi kelam. Lalu Rani melihat dirinya sedang tidur di ranjang itu, tapi tubuhnya terlihat kosong. Seperti jiwanya sudah ditarik keluar, ia terbangun dengan jeritan pendek. Nafas tersengal. Tapi saat menoleh ke arah lorong gelap rumah, dia melihat pintu kamar belakang, perlahan tertutup sendiri. Pelan. Seperti ada yang baru saja keluar dari sana. Rani sudah tidak kuat, tidur jadi mimpi buruk. Bangun pun masih dibayangi bayangan. Bahkan siang hari, ia mulai mencium aroma anyir samar dari kamar belakang, meski pintunya selalu ditutup. Akhirnya, dia memberanikan diri mendatangi seorang kiai tua yang dikenal bisa melihat yang tak kasat mata. "Kamar belakang, ya?" gumam sang kiai sambil memejamkan mata. Tempat itu bekas orang pesugihan. Tapi gagal. Mereka meninggal di sana, dalam tidur. Rani tercekat. "Terus, kenapa dia ada di mimpi saya?" Kiai itu membuka mata pelan, karena dia sudah tidak bisa bedakan mana dunia mimpi dan mana dunia nyata. "Dia masuk lewat tidurmu. Kalau terus-menerus begitu, jiwamu bisa ikut tinggal di alamnya. Dan tubuhmu bisa bangun tanpa isi." Rani pulang dengan tubuh lemas. Tapi yang membuatnya semakin takut adalah saat membuka pintu rumah, kamar belakang sudah terbuka sedikit. Padahal sebelum pergi, ia yakin pintu itu terkunci rapat. Rani mencoba bertahan. Ia paksa matanya tetap terbuka setiap malam. Minum kopi, nyalain TV, bahkan nyetel radio keras-keras, tapi tubuhnya tetap manusia. Lemah. Malam ke-6, ia tak sadar tertidur di sofa. Dan mimpi itu datang lebih kejam dari sebelumnya. Ia berada di kamarnya lagi. Tapi kali ini, tubuhnya diikat di ranjang. Tangannya tak bisa bergerak. Mulutnya dibekap kain hitam.
Sosok perempuan itu muncul dari bawah ranjang. Matanya putih semua. "Biar kamu diam di sini selamanya," katanya sambil mengeluarkan jarum panjang. Ia mulai menjahit mulut Rani dalam mimpi. Rani meronta. Tapi semua percuma. Dan yang paling menyeramkan, saat ia bangun, betul-betul bangun dari tidur, mulutnya terasa nyeri. Di depan kaca, dia melihatnya. Ada bekas garis merah halus, melintang dari bibir kiri ke kanan. "Apa dia benar-benar mulai menyentuh tubuhku?" bisiknya pelan, sambil menangis. Rani tak sanggup lagi. Ia hubungi seseorang yang pernah membantu tetangganya diganggu makhluk halus. Seorang ustaz muda datang malam itu, membawa air doa dan ayat-ayat suci. Kamar belakang dibuka. Bau amis langsung menyambar. Ustaz itu mengernyit. "Ini bukan bau biasa," katanya sambil memulai ruqyah. Sepanjang pembacaan ayat, lampu kamar berkedip. Lantai bergetar halus. Dan dari dinding pojok kamar, terdengar suara perempuan menangis. "Aku nggak mau pergi, ini rumahku juga," suara itu pelan, tapi mengiris dada. Tangisan berubah jadi jeritan, piring di dapur pecah. Air galon tumpah sendiri. Ustaz itu keluar dengan peluh membasahi wajah. Dia menolak pergi, karena kamar ini bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat kematian. Rani hanya bisa terduduk. Tubuhnya lemas. Tapi matanya tertuju pada lorong gelap, di mana bayangan hitam sedang berdiri, menatapnya diam dari balik tembok. Hari-hari berikutnya, Rani mulai jarang masuk kamar belakang. Tapi, kamar itu seakan hidup. Walau sudah dikunci, tiap pagi selalu terbuka sedikit. Seperti ada yang keluar malam-malam. Lalu, bau busuk mulai muncul. Aroma daging membusuk. Ia cari ke dapur, ke tempat sampah, bahkan memeriksa saluran air. Tapi tak ada apa-apa. Sampai akhirnya, ia melihat lantai kamar belakang. Ada bekas jejak kaki basah. Bukan jejak biasa, tapi seperti bekas lumpur dari dasar sungai. Malam itu, ia coba bertahan lagi di ruang tamu. Tapi menjelang subuh, ia merasa ada yang mengelus punggungnya. Dingin. Lembab. Lalu dari arah kamar, terdengar suara. "Aku belum selesai denganmu," Rani menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi kaca jendela memperlihatkan refleksi sosok perempuan berdiri di belakangnya. Saat ia menoleh, kosong. Tapi kaca tetap menunjukkan bayangannya. Kamar itu bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah perangkap jiwa. Rani tak kuat lagi. Tubuhnya melemah. Pikirannya nyaris runtuh. Bahkan bayang-bayang sosok itu mulai muncul di siang hari. Dalam pantulan kaca, di balik pintu lemari, bahkan di genangan air, ia memutuskan harus pindah. Malam itu, ia kemas semua barang. Baju, dokumen, peralatan penting. Tapi mungkin karena terlalu lelah, Rani tertidur di sofa. Dan di dalam mimpi, ia kembali ke kamar belakang. Tapi bukan cuma dia, ia melihat orang tuanya, kakaknya, bahkan teman-teman lama. Semua duduk melingkar di kamar itu. Tapi wajah mereka kosong. "Kamu udah cocok di sini, Ran?" ibunya berbicara. Tapi suaranya datar. Tidak hangat seperti biasa. "Kamu nggak perlu pergi. Di sini, tenang. Diam." Sunyi, Rani mencoba lari,
tapi pintu kamar tak ada. Hanya dinding yang berdetak seperti jantung. Ia bangun dengan teriakan. Tapi jam sudah menunjukkan pukul 6.06 pagi. Dan pintu rumahnya terkunci dari dalam. Ia yakin semalam tidak pernah menguncinya. Rani akhirnya pindah. Rumah itu ia tinggalkan begitu saja. Tidak dijual. Tidak disewakan. Ia hanya pergi. Tapi yang aneh adalah, meskipun sudah tinggal di kontrakan baru, setiap malam, mimpinya masih terjadi di kamar lama itu. Tata ruangnya sama. Langit-langitnya lembab. Bau busuknya masih terasa. Dan sosok perempuan itu, kini duduk di pojok kamar, sambil tersenyum. "Kamu pikir kamu bisa lari?" Rani menangis dalam tidurnya. Ia terbangun dengan tubuh gemetar, tapi selalu pada pukul yang sama. Pukul 2.34 suatu malam, ia coba tidur di musola kecil dekat rumah barunya. Tapi tetap saja, mimpi itu datang. Bahkan lebih parah. Ia melihat dirinya sendiri, sudah duduk di samping hantu itu. Seperti mereka sudah satu. Sejak itu, Rani jarang tidur. Tubuhnya kurus, matanya sayu, tapi ia terus memaksakan diri bangun. Karena kini dia tahu, bukan rumahnya yang angker, tapi jiwanya sudah dibawa ke tempat yang tak bisa dia kembalikan. Dan kamar itu masih menunggu penghuni baru. Pesan moralnya adalah, hati-hati saat kamu mimpi buruk di tempat baru, karena kadang, mimpi bukan cuma bayangan pikiran, tapi sisa dari jiwa-jiwa yang belum tenang. Jangan pernah abaikan perasaan tidak nyaman saat pindah rumah. Jangan pernah memaksa tinggal di tempat yang menolakmu. Karena tidak semua tempat diciptakan untuk ditinggali manusia. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.